Selamat malam semuanya. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 20 yang akan mempresentasikan implementasi proyek Tic-Tac-Toe menggunakan bahasa pemrograman Java. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Faresi dengan NIM 187241075 dan teman-teman saya. Perkenalkan nama saya Rizadi Rizky Saputra, NIM 187241005 dan teman saya. Saya Eltiza Muhammad Hasan dengan NIM 187241074. Nah, kami membangun program ini dengan pendekatan Object-Oriented Programming secara penuh, menggunakan prinsip clean code dan pemisahan tanggung jawab kelas agar lebih modular, maintainable, dan profesional, seperti standar pada umumnya. Harapannya, dengan presentasi ini, kami bisa menunjukkan bahwa konsep pemrograman yang kami pelajari tidak hanya diterapkan secara teknis, tapi juga dengan pendekatan sistematis dan efisien. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pada penjelasan yang pertama, yaitu pada bagian board. Ini anggota kami. Yang pertama, kita mulai dengan class board yang dimana saya akan menjelaskan bagian kode yang ada di dalam class board.java. Kelas ini berfungsi sebagai inti dari logika permainan tic-tac-toe, di mana seluruh informasi mengenai papan, giliran pemain, dan pengecekan status permainan disimpan dan diproses. Bisa dibilang ini adalah otaknya permainan yang bekerja di balik layar. Selanjutnya ada atribut dan konstruktor. Di sini kita memiliki dua atribut utama. Yang pertama yaitu board atau array 3 kali 3 yang mewakili papan permainan. Nilainya bisa 0, min 1 untuk pemain X, dan 1 untuk pemain lingkaran. Yang kedua giliran atau turn untuk menyimpan giliran pemain yang aktif. Lalu di konstruktor board integer awal kita menyimpan giliran awal dan langsung memanggil fungsi reset board untuk mengosongkan papan sebelum permainan dimulai. Reset board akan saya jelaskan nanti. Selanjutnya ada fungsi untuk menampilkan papan. Agar kita bisa melihat kondisi papan secara visual di konsol, kita pakai fungsi dis. Di sini, setiap nilai di array akan dikonversi jadi simbol. Min 1 yang artinya X, lalu ada 1 menjadi 0, dan kosong menjadi spasi kosong. Outputnya rapi dan membantu debugging atau melihat jalannya game langsung di terminal. Selanjutnya ada fungsi mengisi, mengecek sel, reset sel, dan papan. Fungsi setboard dipakai untuk mengisi sel papan sesuai giliran pemain, tapi hanya jika selnya kosong. Nah, setboard move ini hampir sama, tapi lebih bebas karena bisa langsung menimpa sel apapun. Biasanya dipakai untuk keperluan AI. Terakhir, isi sel empty untuk mengecek apakah suatu sel masih kosong atau tidak. Tiga fungsi ini penting untuk memastikan permainan berjalan dengan aturan yang benar. Lalu ada fungsi reset sel dan papan. Jika pemain ingin mengulang permainan, kita bisa pakai dua fungsi ini. Reset cell dipakai buat menghapus isi satu kotak tertentu. Sementara reset board mengosongkan seluruh papan dan membuatnya kembali ke kondisi awal. Fungsi ini berguna untuk restart game dan debugging. Selanjutnya mengecek kemenangan kemenangan atau game over. Fungsi winner menjumlahkan isi berisi kolom dan dua diagonal. Kalau hasil jumlahnya 3 berarti kosong atau bundar menang. Kalau min 3 berarti X menang. Kalau tidak ada yang memenuhi, maka returnnya akan 0. Artinya belum ada pemenang. Logika ini memanfaatkan sifat untuk nilai min 1 dan 1 untuk deteksi yang cepat. Lalu untuk game over, terakhir ada fungsi game over untuk mengecek apakah permainan sudah selesai. Caranya dicek apakah masih ada sel kosong. Kalau semua sel sudah terisi, artinya game over. Meskipun belum tentu ada pemenangnya atau seri. Fungsi ini penting banget untuk mengetahui kapan permainan harus dihentikan. Jadi secara keseluruhan, classboard ini menjadi pondasi utama dalam tic-tac-toe. Lalu selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya yang akan menjelaskan bagaimana seluruh permainan ini dijalankan dan dikendalikan lewat kelas utama yaitu tic-tac-toe. Jadi yang pertama ini ada struktur dasar dari kelas tic-tac-toe. Itu yang penjelasannya adalah program dimulai dengan membuat papan baru menggunakan kelas board yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Lalu turn menunjukkan giliran X sama dengan min 1, lalu lingkaran sama dengan 1. Lalu pemain memilih tingkat kesulitan 1 sampai 3 sebelum
permainan dimulai. Di mana satu itu mudah, lalu dua itu normal, lalu tiga itu susah banget. Lanjut. Lalu ini ada penjelasan terkait gameplay tic-tac-toe itu sendiri. Jadi pemain memasukkan baris dan kolom untuk mengisi papan. Sistem mengecek validitas input pemain, apakah dalam range, kosong, dan lain-lain. Lalu jika giliran komputer, strategi dipilih berdasarkan tingkat kesulitan. Tingkat satu itu gerakan acak, lalu tingkat dua normal itu blokir atau mengambil kemenangan, lalu tingkat tiga itu sulit, itu algoritma minimax yang akan dijelaskan oleh teman saya Rizaldi. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana strategi komputer bekerja di permainan game tic-tac-toe yang sudah kami buat. Jadi di dalam komputer ini komputer memiliki tingkat kesulitan, ada yang mudah, normal, sama tingkat yang sulit banget. Jadi untuk yang pertama adalah strategi tingkat yang mudah. Jadi di metode make the move ini komputer hanya memilih langkah secara acak tanpa berpikir panjang. Jadi untuk cuplikannya sendiri ada sebagai berikut. Eh, jadi program menggunakan objek random untuk mengambil angka acak dari 0 sampai 2 yang mewakili baris dan kolom. Terus selama posisi yang belum diisi, yang dipilih belum kosong, jadi komputer akan terus mencari posisi lain secara acak. Nah, kalau semisal yang dipilih kosong, maka ia akan menaruh simbol komputer angka satu di posisi tersebut. Untuk kelebihan dari strategi ini adalah implementasinya sangat sederhana dan cepat karena tidak perlu berpikir. Tapi kelemahannya adalah komputer yang jadi sangat mudah dikalahkan karena tidak mempertimbangkan kondisi permainan sama sekali. Terus yang selanjutnya ada di tingkat normal. Jadi di tingkat normal ini komputer bisa menganalisis keadaan papan. Jadi komputer akan mencoba dua hal utama, yaitu yang pertama mencari langkah untuk menang, dan yang kedua jika tidak bisa menang, maka ia akan memblokir lawannya. Untuk cuplikan metode max move ada sebagai berikut. Kalau semisal eh, di awalnya itu mencoba untuk menang dulu dari for ini sampai ini, tapi kalau udah nggak bisa menang akan mencoba memblokin lawan. Jadi eh, komputer akan mensimulasikan menaruh langkahnya nilai satu di setiap sel kosong. Jadi kalau semisal simulasi itu membuat menang atau X titik winner sama dengan satu, maka langkah itu akan langsung diambil. Dan yang kedua, jika tidak bisa menang, komputer akan mencoba untuk merbaiki lawan. Caranya mirip, tapi dia berpura-pura menjadi pemain satu. Dan jika langkah itu membuat pemain menang, maka ia langsung menaruh langkahnya untuk mencegah kemenangan tersebut. Terus kalau misalnya tidak ada langkah menang atau blokir, maka komputer akan memilih langkah secara acak seperti di tingkat yang mudah tadi. Terus untuk kelebihan dari strategi ini, komputer bisa menang jika ada peluang yang bisa memblokir pemain saat perlu. Untuk kekurangannya, komputer akan memikirkan langkah jangka panjang dan masih bisa dijebak oleh pemain yang lebih berpengalaman. Dengan selanjutnya, yang terakhir ada di tingkat sulit banget atau minimax algorithm. Jadi di tingkat yang paling sulit ini, komputer menggunakan algoritma minimax yang jauh lebih cerdas. Tujuannya untuk mencari langkah yang terbaik dengan mempertimbangkan semua kemungkinan langkah yang akan terjadi sampai permainan selesai. Jadi ada dua sintaks yang saling berhubungan. Yang pertama ada make very smart move, sama yang kedua ada metode minimax. Jadi saling berhubungan dan metode minimax ini menjadi inti logika kecerdasannya. Jadi untuk penjelasannya sendiri, untuk make very smart move akan mencoba semua kemungkinan langkah dan memanggil fungsi minimax untuk mengevaluasi skor setiap langkahnya. Dan di dalam minimax sendiri, jika giliran komputer atau X maximizing true itu akan mencari skor maksimum, tapi jika giliran pemain, ia akan mencari skor minimum untuk meminimalkan peluang menang pemain. Nah, dengan cara ini, jadi komputer akan mempertimbangkan semua kemungkinan hasil dari setiap langkah dan memilih langkah terbaik. Untuk kelebihannya sendiri, strategi ini adalah sangat sulit dikalahkan, bahkan hampir mustahil karena komputer mempertimbangkan semua kemungkinan. Tapi kekurangannya, prosesnya lebih berat secara komputasi dan butuh waktu yang sedikit lebih lama.
Untuk perbedaan yang kita kerjakan ini dengan template awal yang sudah diberikan oleh Pak Kartono, untuk yang pertama ada penambahan level kesulitan komputer. Jadi ada level 1 mudah, level 2 normal, sama level 3-nya susah. Terus untuk giliran awalnya sendiri, giliran awal pemain dipilih acak. Jadi bisa user duluan atau komputer duluan. Terus validasi input usernya juga diperketat. Jadi harus 2 angka dengan spasi. Contoh satu spasi 2. Terus juga nggak boleh huruf juga nggak boleh ada huruf, terus juga nggak boleh ada angka gabung, misal satu-satu itu tanpa spasi nggak boleh, terus juga angka di luar 1 sampai 3 atau kurang dari 2 angka itu. Terus jika tidak valid, user akan diminta input ulang. Terus ada setelah permainan selesai, jadi program akan menanyakan lagi apakah ingin bermain lagi, bisa dijawab dengan Y atau lagi N atau menyelesaikan programnya. Jika Terus untuk modularisasi classboardnya ada fungsi tambahannya ada isend empty, set cell, reset board dan sebagainya. Terus ada peningkatan user experience UX. Jadi pesan giliran lebih jelas, misal giliran X Anda atau giliran O komputer dan tampilan papan konsisten dan bersih. Terus juga ada yang terakhir ada penanganan input aneh atau rusak. Jadi tidak crash jika user menekan enter kosong atau memasukkan karakter aneh. Nah, dengan teknologi dan logika yang tepat, kita bisa menciptakan pengalaman yang tidak hanya interaktif, tapi juga menantang dan menyenangkan bagi semua orang. Titaktu ini menunjukkan bagaimana konsep sederhana bisa berkembang menjadi sesuatu yang kompleks dan seru jika dikembangkan dengan baik. Semoga presentasi ini bisa memberikan inspirasi bahwa dalam setiap hal, baik dalam coding maupun kehidupan sehari-hari, detail dan strategi sangat penting untuk menciptakan hasil terbaik. Sebelum itu, tidak lengkap jika kita tidak mempresentasikan hasil dari kerja kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizaldi. Oke, jadi saya akan mencoba bagaimana TikToknya di kalau di run. Ini untuk awalnya kalau semisal lebih dari 3 pilihannya, Mbak, 4. Nah, tingkat kesulitannya harus 1, 2, 3. Jadi kalau kita coba yang paling susah, 3. Nah, untuk tampilan sendiri sudah kami upgrade. Jadi di kotak-kotaknya ada kotak-kotak. Kita coba kalau misalnya kita input untuk inputnya sendiri kan bisa gilirannya secara random, bisa komputer duluan atau user duluan. Untuk kali ini kebetulan sekali giliran user duluan. Jadi kita coba kalau semisal di inputnya lebih dari 3, misal 1, 4. Nah, input di luar jangkauan, jadi harus 1 sampai 3. Kalau semisal 1 tanpa spasi bagaimana, Kak? Nah, juga tidak bisa, jadi harus dipisahkan oleh spasi minimal 1 spasi 1. Oke, kita mulai misal 1, 1. Nah, komputer langsung menjalankan. Terus giliran saya lagi 1, 3. Nah, sepertinya saya akan kalah ini. Eh, kalau hmm, 3, 2, giliran Anda. Oke, 2, 3. Ya, oke, sepertinya akan seri. 3, 1. Nah, untuk di akhir permainan akan mereset paparan permainan. Terus juga akan ditanyakan lagi apakah ingin bermain. Bisa jawab ya atau N. Kalau misalnya kita jawab, gimana Mas? Oh, input tidak dikenali jadi harus ya atau N. Jadi kita langsung coba untuk apa ya? Untuk menutup programnya saya N. Terima kasih telah bermain. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.